kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Budi Wiweko, MPH, spesialis ginekologi, obstetrik ginekologi konsultan. Beliau akan membawakan judul Pendidikan Profesi Kedokteran untuk menjawab tantangan masa depan dan era pasar bebas. Baik, izin untuk menyampaikan CV beliau. Beliau tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan dan pelayanan kedokteran. Saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan telah mengikuti berbagai pendidikan maupun pelatihan di dalam dan luar negeri. Untuk kerjaan saat ini beliau adalah Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga Wakil Direktur Medical dari IMERI FKUI, kemudian Ketua Komisi 2 Senat Akademik Universitas, Ketua Komisi Penelitian Dewan Guru Besar, dan berbagai tanda penghargaan, tanda jasa juga telah beliau terima. Jadi kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan langsung dari tokoh pendidikan yang sangat luar biasa. Baik, silakan Profesor Budi Wiweko, waktu 20 menit untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Titi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBID, Ketua ILEK, para guru besar, para senior, dan sejawat, anggota Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih tentu telah mengundang kami untuk melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini setelah presentasi yang sangat luar biasa tadi dari Prof. Marsis. Ya, tentu kita semua sangat menikmati presentasi tadi. Maka kita coba untuk mendiskusikan bagaimana pendidikan profesi kedokteran menjawab tantangan masa depan dan era pasar bebas. Pendahuluan sama persis dengan disampaikan oleh Prof. Marsis tadi, ya proyek megah Rumah Sakit Internasional Bali di lahan 41,3 hektar yang diprediksi rampung pada pertengahan 2023. Artinya kurang lebih 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 4 bulan lagi akan selesai, bekerja sama dengan Mayo Clinic Amerika, dan tentu pertanyaannya adalah di mana dokter Indonesia posisinya dan bagaimana kita berperan. Mengacu kepada Asian Economic Community Blueprint yang seyogyanya harus dieksekusi, diimplementasikan pada tahun 2025. Kalau kita lihat blueprint ini ada 7 komponen yang sangat penting ya, terkait dengan produk kesehatan, tetapi mungkin kita akan garis bawahi pada 3 hal atau 4 hal saja. Yang pertama tadi Prof. Marsis sudah mengadres isu tentang health tourism dan electronic healthcare services. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah mobilitas dari tenaga kesehatan profesional. Dan yang ketiga dan keempat ya terkait dengan pengembangan traditional medicines dan juga produk-produk kesehatan termasuk alat kesehatan dan juga farmasi ataupun obat-obatan. Bila kita melihat 4 mode dari Asian Economic Community di bidang kesehatan, saat ini mode 1 dan mode 2 ya telah berlangsung, cross border supply dan consumption abroad yang sangat amat sulit untuk dibendung, tetapi pandemi telah mengurangi modus 1 dan modus 2 ini saat ini. Oleh karena itu, ya Presiden Jokowi yang mengadres melakukan pembangunan rumah sakit internasional, salah satunya adalah untuk membendung isu 1 dan 2. Kemudian ketiga dan keempat ini ya commercial presence, ya ini yang salah satunya ya adanya rumah sakit internasional dan movement of natural person. Ya ini tentu yang sangat sensitif
ya, dan sangat debatable sampai detik ini, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi negara-negara lain pun demikian, ya, khususnya 10 atau 11 negara yang ada di ASEAN. Bila kita melihat ya perkembangan perdagangan bebas sektor jasa kesehatan ya dalam berbagai forum perundingan, di mana posisi Indonesia dan apa yang sudah disepakati oleh negara kita. Ya, kita bisa melihat dari FTA yang telah disepakati ya sangat banyak, Indonesia Australia, IASEPA, Indonesia Jepang, ya kemudian ASEAN Australia New Zealand, ya ASEAN dan Korea, ASEAN dan Jepang, dan seterusnya. Dan begitu banyak yang masih dalam tahap pembahasan. Dan kita bisa lihat ada 6 hal yang sangat penting. Rumah sakit, ya kita sudah sama-sama tahu memang ada peraturan ya, pembatasan PMA maksimal 49% sampai dengan 70% di beberapa wilayah yang ada di Indonesia Timur kecuali Medan dan Surabaya, dan ini berbeda-beda dari berbagai platform kesepakatan. Demikian pula investasi di klinik kedokteran, ya kemudian keperawatan spesialis, pelayanan evakuasi medik. Dan yang menarik tentu di tenaga kesehatan ini MRA atau Mutual Recognition Arrangement ya untuk dokter gigi dan perawat, ya juga termasuk tenaga konsultan. Ya ini yang masih belum disepakati walaupun penjajakannya sudah dimulai sejak tahun 2015 bahkan 2014. Paper menarik yang dipublish oleh teman-teman dari Thailand ya khusus untuk ASEAN Economic Community and Medical Qualification, ya jelas dalam paper ini disebutkan ya harus ada comparable excellent medical qualification system. Jadi sistem pendidikan kedokteran yang sejajar, yang standar, yang qualified ya di dalam sebuah negara atau di sebuah region. Bila kerjasama ya antar negara atau intra-region ini dilakukan. Sehingga nantinya benar-benar mutual recognition arrangement itu bisa dilakukan dengan baik. Dan ini adalah kacamata pada tahun 2014 ya kita tahu Professional Medical Regulatory Authority dari semua negara di ASEAN ya hampir semuanya hampir sama ya memiliki medical council dan juga kewenangannya ada di Kementerian Kesehatan ya ada beberapa negara yang memang memiliki board tersendiri ya seperti Singapura dan Philippines. Kemudian pembandingan medical licensing examination ya tentu berapa sudah update lagi karena ini datanya tahun 2014 ya dari 10 negara di ASEAN ya, national authority-nya hampir semuanya sama medical council. Yang menarik tentu bahasa ya bahasa di dalam ujian ya sebagian besar bahasa Inggris ya untuk Filipina, Singapura, Malaysia. Ya, Myanmar ada bahasa Inggris juga, Thailand 50%, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, dan Brunei menggunakan bahasa Melayu, walaupun mungkin sekarang Brunei sebagian sudah mengikut kepada sistem Commonwealth ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Step of examination rata-rata 1, kecuali Singapura ada 5. Metodenya juga MCQ dan OSCE, kita lihat di Indonesia. Medical School Indonesia sudah lebih sekarang. Mungkin 90-an, 73. Lama pendidikan hampir sama, rata-rata 5, 6, 7 tahun, ya kecuali Kamboja, dan rasio dokter pasien sekarang juga mungkin sudah berubah, tapi kita lihat memang kalau dihitung rasio Indonesia memiliki rasio yang paling kecil ya, karena jumlah penduduknya paling banyak. Ya, kemudian mengenai mutual recognition arrangement, ini tentu sebuah kesepakatan ya antar negara ya untuk mengakui standar kompetensi profesi bidang tertentu. Sangat banyak dan antara lain adalah di bidang kedokteran. Ya, kalau kita lihat mengelompokkan beberapa negara ini menggunakan sistem Commonwealth, Thailand, Philippines banyak mengacu kepada Amerika, Myanmar, Laos, Vietnam, Indochina dengan kiblat masing-masing. Indonesia memang saat ini kita mengacu kepada SKDI 2012 yang akan diperbarui 2017
yang menjadi inisiator ya bahwa platform itu akan digunakan standar di ASEAN, yang mudah-mudahan itu bisa segera terlaksana. Dan pada tahun 2018 memang disadari betul ya bahwa tidak mudah ya untuk menyatukan ya ASEAN Economic Integration on Health Worker Mobility. It's not so simple gitu ya. Full implementation sangat sulit. Ya bahkan diakui itu bahwa perjalanan MRA ini slow and complex. Karena barrier-nya banyak ya, barrier and challenge-nya banyak. Bukan saja Indonesia, kita pun siapa sih di hati kecil kita kalau saya tanyakan pribadi secara jujur, siapa yang tidak berkeberatan dengan adanya atau masuknya dokter asing? Movement of natural person, pasti hati kecil kita tidak sepakat, tidak ikhlas ya. Di mana bangsa kita akan melakukan praktik kedokteran? Ya, kira-kira seperti itu. Dan itu pun dirasakan ya. Semua negara, hampir semua negara menyiapkan barrier-barrier ya, dengan syarat-syarat itu sebenarnya ada barrier. Ya, oleh karena itu MRA di tingkat ASEAN sendiri tidak mudah. Kemudian kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Thailand. Ya, menarik, Thailand tadi Prof. Marsi sudah menyatakan bagaimana Bumrungrad Hospital itu sudah dikerjakan, disiapkan sejak tahun 2010 ya, untuk menjadi lahan medical tourism. Mereka membuka ya pertama kali melakukan JCI accredited yang menerima asuransi Amerika, dokter asing pun demikian. Tapi kita lihat mereka mencoba melihat bagaimana efek ya bahasa. English language ya, bahasa Inggris bukan bahasa ibu buat mereka, bukan native language, dan dilihat ternyata ketika diujikan dengan menggunakan bahasa Inggris skornya cukup berbeda jauh ya. 65 kalau bahasa Thailand skornya rata-rata the mean percentage-nya banding 56. Dan hanya sekitar seperempat saja student yang memiliki skor yang tinggi ketika dites dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Thailand. Artinya apa? Artinya language introduction ya, bahasa pengantar itu juga menjadi sebuah isu yang menarik ya. Bila kita berbicara mengenai era globalisasi, era pasar bebas dan seterusnya. Kemudian kita melihat pada Cina, ini satu paper yang just published di Medical Education DMC 2021, mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Cina selama 70 tahun terakhir, terutama di dalam bidang pendidikan kedokteran. Dan Cina visionnya Healthy China 2030. Ya, kita melihat saja, ya Cina sangat banyak, fakultas kedokterannya hampir 200 jumlahnya, dan kita lihat ya jumlah produksi dokter mereka hampir 12 juta, produksinya setahun ya bisa 160.000, dan ini adalah pertambahan bachelor, dan kita lihat ada pertambahan master dan ada dokter atau PhD. Ya di dalam pendidikan kedokteran mereka, yang mereka jelas ya jumlah bachelor ini dokter, kemudian jumlah peningkatan jumlah master dan peningkatan jumlah PhD. Di samping pendukung lain yang ini juga salah satu kelemahan kita, health technical personnel, physician assistant ya di kita, dan vocational diploma. Ini salah satu lag kita di mana kita juga kurang ya, technical personnel dalam bidang kesehatan, biomedical engineering itu juga hal-hal yang sangat penting di dalam membangun sebuah ekosistem kesehatan yang siap untuk bertarung di pasar bebas. Dan ini yang dilakukan oleh Cina. Ya, lihat the number of medical school, dan menarik memang mereka membagi hampir sebagian besar ya 75-80% itu hanya mendidik bachelor ya, dokter lah, dokter dengan lama 5 tahun, dan lihat ada 27 sekolah, 27 fakultas kedokteran yang mendidik sampai degree master ya, memang dibagi, dan ada 14 sekolah yang dia mendidik PhD ya, dari MD PhD program. Dan saya kira ini sebuah strategi yang baik ya untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan handal di masa depan. Dia sudah bagi betul, ada yang dokter yang spesialis in general, dan ada master dan PhD yang juga memiliki kewenangan di bidang spesialistik, dan kita lihat time of clinical rotation-nya yang PhD program lebih sedikit. Jadi jelas tadi addressing-nya adalah technology and scientific development and technology. Dan inilah masa depan mereka ya. Ini masa depan kita. Ya, mahasiswa fakultas kedokteran, they are our future. Dan bagaimana kita harus menyiapkan pendidikan kedokteran di negara kita mampu menjawab semua challenge yang ada.
Dan kalau kita lihat nomor 1, ya ini buku yang sangat menarik, kita lihat medical education is translating the bench to the bedside. Bahwa memang dalam pendidikan kedokteran harus sangat kuat adalah basic medical science. Karena sesungguhnya ilmu kedokteran itu mentranslasikan ilmu basic. Jadi tidak mungkin fakultas kedokteran bisa berdiri tanpa ada basic medical science yang kuat. Tanpa ada laboratorium yang kuat. Itu hampir tidak mungkin. Ya, karena itu apalagi kalau kita berbicara physician scientist. Ya, kita berbicara MD, PhD program. Mohon maaf, waktunya Prof, tinggal 4 menit. Oke, apa yang dilakukan oleh negara Cina tadi? Kok cepat sekali ya, perasaan baru 10 menit. 10 menit. Oke, nggak apa. Ya, kemudian yang kedua ini the new literacy. Ya kita tahu literacy on data, teknologi, and human literacy. Ya, ini yang diadres oleh Rektor Northeastern University. Dan yang ketiga, interprofessional education and interprofessional collaboration is a must. Ya, ini adalah step-step yang dilakukan di dalam pendidikan kedokteran. Dan yang keempat adalah emerging challenge to the health system. Ya, technological innovation, epidemiology and demographic transition. Ya, inovasi teknologi tadi Prof. Marsis sudah menyampaikan. Kemudian diferensiasi profesional, ya population demands. Inilah challenge di dalam sebuah sistem kesehatan yang harus bisa diadres oleh fakultas kedokteran. Ya, termasuk ini metaverse based approach training. Facebook sudah berubah platformnya menjadi metaverse, ya penggunaan artificial augmented reality, virtual reality di dalam training. Ini adalah sebuah keharusan, ya selain untuk membentuk humanistic based approach, dan juga ini juga untuk upaya bagian atau upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa fakultas kedokteran. The next issue about the empowered patients, ya. Jadi kita berhadapan dengan pasien yang sudah sangat empowered. Ya, kita berhadapan dengan precision medicine, ya, predictive, preventive, participatory, and personalized. Consumer health informatics, di mana semua dilakukan patient-centered approach pelayanan kesehatan, dan tentu sudah sangat berbeda bagaimana layanan kesehatan pada saat 10 atau 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan yang sekarang. Oleh karena itu penting sekali soft skill development di dalam pendidikan kedokteran untuk mengadres ya emerging challenge di dalam health system tadi. Dan keseimbangan atau kematangan ya antara otak kiri dan otak kanan ya tentu sangat penting. Ya bukan saja padatnya kurikulum, tadi saya melihat yang disampaikan oleh Prof. Marsis ya terkait dengan desain, ya, kurikulum desain, grand design dari pendidikan kedokteran yang telah disiapkan sekarang, tentunya harus mampu meng-create dokter sebagai 5-star physician, dan yang matang bukan hanya otak kiri tapi juga otak kanan. Dan inilah yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran ya untuk menyiapkan dokter-dokter yang handal, yang bisa bersaing di era bebas dan juga bersaing di era globalisasi ya. Ya ini kita siapkan mulai dari mekanisme seleksi, kemudian student across medical training, T-shape profesional, kemudian elective and international research placement, pemanfaatan big data, teknologi enhanced learning adaptation, pengembangan inovasi, techno-sociopreneurship, evidence-based practice, kemudian longitudinal clerkship in the district hospital and primary care center, dan smart assessment penilaian yang sangat penting, ya tentu berbeda mekanisme penilaian, dan faculty development yang sangat penting. Jadi yang berubah bukan hanya mahasiswanya, tetapi juga dosen-dosennya yang harus berubah, ya guru besarnya yang harus berubah. Ya kalau kita ingin mencetak dokter-dokter handal yang sanggup untuk bersaing di era bebas. Ya. Dan terakhir, think globally and act locally, globalization, creating from local wisdom and culture. Jadi dokter Indonesia itu dicetak untuk apa dan untuk siapa sebenarnya? Kita berpikir global,
tetapi acting secara lokal. Apa yang dibutuhkan ya dari produksi dokter Indonesia? Siapa yang membutuhkan? Kita butuh dokter tentu untuk memenuhi akses pelayanan di Vaskes. Kita butuh dokter ya untuk bidang pendidikan, bidang penelitian, ada untuk militer dan seterusnya. Dan ini harus dihitung dengan cermat ya, termasuk pemenuhan dokter-dokter di daerah, ya letak geografis, sistem rujukan, sistem pembiayaan kesehatan, jumlah FKTP, jumlah FKTP, ya jumlah Vaskes dan seterusnya. Dan sebagian besar 63% rumah sakit itu adalah milik swasta. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana produksi dokter, ya sangat banyak variabel yang menentukan. Dan terakhir ini yang sangat penting, transformasi ketahanan Farmalkes, ya termasuk farmasi dan alat kesehatan. Di mana peran dokter kita? Ya sangat banyak ya, kita harus menempatkan peran dokter kita di tempat-tempat yang sangat strategis ya. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan kesehatan, bidang farmasi dan alat kesehatan, ada Indonesian Biodiversity, ada Research Center, ada clinical trial. Inilah semua peran-peran dokter Indonesia yang harus disiapkan sejak di dalam bangku pendidikan. Dan 7 langkah inilah yang sangat penting bagaimana kita menyiapkan the future of medical education. Yang pertama adalah translating the bench to the bedside, kemudian concept of literacy on data, technology, and human, convergent thinking-based medical education, address emerging challenge to health system, ready for mutual recognition arrangements, line with the competencies 21st century, dan terakhir adalah globalization, think globally and act locally. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Budi Bebeko. Applause. Jadi Prof. Budi telah membawa kita lagi-lagi ke masa depan. Memang topik kita pada hari ini adalah kita berbicara untuk masa depan. Masa depan generasi kita, masa depan bangsa kita. Prof. Budi telah membuka pemikiran kita, membuka wawasan kita, bagaimana ke depan akan banyak perdagangan bebas di bidang sektor kesehatan. Sudah ada blueprint MEA, 8 blueprint MEA, terutama adalah aspek mobilisasi tenaga kesehatan, teknologi, turisme kesehatan. Walaupun sulit pelaksanaan mutual recognition agreement ini, tetapi telah menjadi agenda di ASEAN. Dan juga beliau membandingkan berbagai licensing examination, berbagai kualifikasi dari pendidikan kedokteran di beberapa negara, juga contoh-contoh inovasi pendidikan yang diperlukan untuk mengantisipasi masa depan tersebut, dan juga beliau mengidentifikasi bahwa dibutuhkan tenaga dokter dan dokter spesialis untuk mengisi berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan bangsa kita, dan telah menyampaikan 7 langkah yang diperlukan untuk menyiapkan pendidikan kedokteran di masa depan.